Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channelnya Harian Official. Kawan-kawan semuanya, bagaimana kabarnya nih hari? Semoga kawan-kawan sehat selalu di perantauan, amin. Semoga kawan-kawan semuanya dijauhkan dari mara bahaya, dan semoga kawan-kawan dipermudah segala urusan sampean, amin. Nah kawan-kawan, kali ini kita bakal membahas sebuah curhatan, sebuah kasus kawan kita. Jadi kemarin sebenarnya tuh saya ngecek lagi adanya desas-desus di grup PADW, Mbak. Jadi ada temen nih sampean ini yang hamil akibatnya dari Mas Indonesia juga, sing gini nih Hongkong. Dan Mas ini namanya Mas Andre. Bahkan Mas Andre ini sampai IG-nya diserbu sama mbak-mbak Indonesia. Seperti ini ya Masnya ya. Nah, saya tidak tahu apakah berita ini benar apa enggaknya. Tapi sekali lagi di dalam posisi ini kita tidak bisa menyalahkan Masnya 100% loh. Karena perempuan pun juga disalahkan di dalam posisi ini. Ibaratnya 100% ya, perempuan itu paling salah 75% dan Masnya itu 25%. Kenapa seperti itu? Ya sebagai perempuan ibaratnya sampean harus bisa menjaga harta martabat sampean. Karena ketika sampean melakukan pacaran, melakukan hubungan, yang paling dirugikan di dalam hubungan pacaran dan kikuk-kikuk yang losdol ini adalah pihak perempuan. Nanti pasti ketika kondomnya bocor, secara otomatis sampean pasti hamil. Terus ketika posisi sampean ada majikan, terus sampean ada suami, nanti bagaimana Mbak? Sama sendiri kan yang bingung. Itu kenapa pihak perempuan yang paling dirugikan. Sampean sudah tahu pihak perempuan yang paling dirugikan, kenapa pacaran gak normal-normal aja? Kenapa harus kikuk-kikuk dan bahkan sampai hamil tanpa sampean ini memikirkan jangka panjang? Akhirnya ya ini kejadian sampai meteng. Jadi tidak bisa menyalahkan 100% sama Masnya. Apalagi Masnya itu di Taiwan sana punya catatan yang nggak baik juga. Entah itu benar apa enggaknya, tapi buahnya banget kejadian. Kenapa kita itu terlalu bodoh, mbak-mbak yang mengenal cinta, entah itu sipit Bangladesh, hak memeng lah, kemudian Indonesia lah, sampai mas-mas negro lah, apapun itu mesti sampean itu terlena dan akhirnya nggak hanya harta, kehormatan, bahkan sampai sampean ki hamil. Jadi yang salah itu ya tetap aja perempuan. Kenapa bodoh? Nah di dalam situasi ini kenapa kok saya membicarakan? Jadi gini kan kawan, kalau boleh saya menasihati kawan-kawan untuk fokus yang namanya kerja di negara Hongkong. Jangan sampai sampean iku salah jalan, salah langkah yang akhirnya sampean tuh kehilangan uang yang sampean kerja sampai mati-matian yang negara Hongkong, sampai banting tulang, geblak, sampai semapu, sampai gulung-gulung, sampai rupane diidoni majikan lah, sampai nih jengkel sama majikan, tapi ujung-ujungnya uang itu cuman lewat doang, cuman sampean kasih ke orang tanpa sampean tahu ikatannya. Bahkan untuk hidup sampean di negara Hongkong itu ngirit banget, libur sampai direwangi, nggak beli ini, nggak beli itu, nggak makan ini, nggak makan itu, nggak beli baju mewah, nggak kemana-mana, nggak liburan sama teman-teman, kemudian nggak pergi ke suatu wisata, cuman mementingkan cintai sampean, dan sampean ternyata cuma dimanfaatkan. Bahkan sampean sudah berkorban banyak, ternyata sampean ditipu. Jadi itu kenapa saya menyarankan buat kawan-kawan semuanya fokus kerja di negara Hongkong. Karena saya sudah sampai di negara Indonesia, sudah pulang seterusnya di Indonesia, itu merasakan Mbak perjuangan bagaimana menata masa depan, perjuangan bagaimana nanti
membuat usaha, terus uangnya sekarang habis berapa, tinggal berapa, sampean bakal sedih, Mbak. Tenan. Aku masih beruntung, Mbak. Kenapa kok bisa beruntung? Nah, sawahku tak didoi, Mbak. Nah, sampean wis ngerti kan, Mbak? Sudah ada beberapa tempat dan memang ada yang sampai dipinjam sama orang, dan keperluan lainnya memang untuk pembelian baju, untuk senang-senang aku, beli baju yang mahal-mahal, beli tas yang mahal-mahal, sepatu yang mahal-mahal, beli make up yang mahal-mahal. Pokoknya kalau aku lagi bete di negara Hongkong, aku akan beli apapun itu yang mahal. Dan itu membuat aku senang, Mbak, semangat lagi untuk bekerja. Dan jujur ini ya, saya itu kalau kirim sama orang tua 1 bulan itu bisa mencapai 4 juta, 5 juta, paling sedikit 2 juta, 3 jutaan, Mbak. Bahkan ketika ibuku ndok nanti minta 10 juta ya ndok, nanti minta 7 juta ya ndok, 6 juta ya, oke aku kasih, Mbak. Dan yo alhamdulillah aku bisa mampu. Tapi ada di mana ketika aku pulang di Indonesia, aku tuh ada sedikit penyesalan. Kenapa dulu kok nggak rajin sekali itu nabung? Kenapa kok aku harus memberikan ini itu? Kenapa kok aku tidak menabung? Bahkan kenapa aku dulu ini harus main ke sana kemari? Padahal aku nggak sampai memberikan ke orang lain banyak ataupun enggak, Mbak. Aku tuh ada batasan dan aku pinter soal mengatur keuangan. Dan aku tuh makan apa adanya, pinter mengatur keuangan, dan bisa nabung dan bisa memberikan orang tuaku. Itu pun aku masih ada rasa penyesalan bagaimana ketika aku pulang seterusnya, kenapa uangku nggak banyak banget sampai 0,5 miliar. Kenapa nggak bisa mencapai angka itu, walaupun alhamdulillahnya masih banyak gitu loh. Apalagi kalau sampai saat ini cuma dipikir nih pacaran, garangan, bahkan sampai hamil, bahkan sampai kenal, sampai habis ludes uang sampean tanpa sampean menikmati hasil uang sampai di negara Hongkong. Kayak aku kan beli ini beli itu dengan uangku kan. Lah sampean sudah ngirit nih, tapi uangnya diberikan ke orang lain loh, Mbak. Sampean nggak punya tabungan, apa nggak kasihan sama diri sampean sendiri? Jadi melalui channel ini tak sarankan, Mbak, mumpung sampean itu belum pulang ke Indonesia, tenan iki ya, nggak ngapus sama sampean. Nabungo, fokuso kerja neng Hongkong, nabungo, Mbak. Karena ketika sampean nanti pulang ke Indonesia, mek nggo duit 100-200, lucu toh. Apalagi sampean puluhan tahun kerja neng negara Hongkong, utawa neng luar negeri lah. Lucu, Mbak, bener lah, lucu. Aku mek nggo duit sakmono tok aku diguyu. Padahal aku yuk duwe lah ibaratnya titik-titik lah. Dan aku nak catatan, wakeh banget dikirim nih wong omah. Tapi sekali lagi nggak masalah, Mbak, nggak masalah. Intinya aku ibaratnya lek wis digawe wong tuwek nggak masalah, aku seneng. Karena siapa tahu nanti bakal diganti karo Gusti Allah. Ketika duwe bojo sing wapi, sing bakal nyukupi aku, sing bakal ngekei aku wakeh. Jadi nggih tabungan, nggak masalah. Karena bagaimanapun orang tua juga dari kita kecil sampai kita besar ini telah memberikan kita ibaratnya materi yang tidak terhingga, kasih sayang tidak terhingga. Wis to, Mbak, tenan iki aku gak ngapusi, fokus kerja, nabungo, tenan nabungo. Ojo mikir lanangan-lanangan ae. Ojo mikir investasi sing gak jelas ae. Wis to, kowe engko lek wis balik ning Indonesia duitmu mek titik. Cuman segitu sampean bakal nyesel minta ampun. Jadi saiki sampean pikiran, sampean ki kapan targetnya arepe balik seterusnya ning negara Indonesia? Kapan sampean arepe balik terus buka usaha ning Indonesia? Sing kedua, sampean ngoco deloken umure sampean berapa? Dan sing ketelu, ngoco deloken rupane sampean dhewe. Kira-kira sampean duwe duit berapa? Lek sampean saiki terlena terus menerus ning negarane Hongkong utawa ning luar negeri tanpa sampean iki nabung, beh celoko, tenan, Mbak, celoko. Kuwi pesen aku ngene sampean, duduk ngeden-ngedeni kok, tenan. Aku ki asine mesakne lek maca berita seorang ibu sing umure wis tuwek banget terlena karo garangan balik
umure swidaan, terus anake loro-lorone wis gak gelem emoh. Akhirnya dia hidup sendiri di rumah, duitnya sudah habis buat lanangan ini, buat lanang itu, dia sakit, nggak ada obat. Bahkan kedua anaknya itu sudah tidak mau tahu karena apa? Ibunya itu terlalu fokus karo lanangan, duitnya habis untuk lanangan. Akhirnya ketika sakit anaknya tidak mau mengobati, bahkan sampai meninggal dunia, Mbak. Jadi buat ibu-ibu usahakan tetap ono duit titik-titik neng gene bank. Lek perlu tuku emas sing akeh gon balik dingge tabungan sampean. Lek sewaktu-waktu sampean butuh dolen. Jadi intine mulailah dari sekarang investasi emas, sawah, utawa sampean nabung. Itu pesan saya karena saya sudah ngerasakan bagaimana kehidupan di Indonesia dan bagaimana rasa penyesalan saya yang dulunya tidak rajin banget menabung dan ibaratnya lebih fokus untuk memberi ya. Itu saya anggap penyesalan, tapi enggak juga sih, enggak juga. Karena pasti setiap apa yang kita beri ke orang lain itu adalah sebuah ladang pahala. Tapi sekali lagi harus ada batasannya. Semoga bermanfaat buat kawan-kawan semuanya. Jangan sampai ada kasus yang sama. Pokok intinya dimanapun sampai berada, le iso Mbak, itu nano aku mbiyen mbok masih OTB Mbak Tomboy. Aku tuh kalau keluar rumah harus wudu, kalau ada waktu kadangkala sholat sebelum keluar itu membaca Al-Quran. Bahkan setiap hari sebelum tidur sholat dulu baca Al-Quran walaupun cuma 1 lembar itu Mbak, walaupun aku tomboy. Jadi buat mbak-mbak semuanya, yo lakukan seperti itu. Siapa tahu itu bisa mengurangi perbuatan-perbuatan dari orang-orang jahat. Semoga sampai semua terhindar dari mara bahaya. Cuman ini yang bisa saya doakan buat sampai semuanya. Jadi itu pesan saya, semoga bermanfaat buat kawan-kawan semuanya. Jangan luri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.